Dan tapi di sini yang tidak kita tahu, ternyata waktu Ayako pertama kali ngelihat Mimi, meski di luar dia bersikap ramah kali ya kan, sebenarnya kesal kali dalam hati. Ya udah pastilah. Bagaimanapun ini perempuan depan aku nih, selingkuhan laki aku nih. Sama juga sama Mimi nggak tahu dirinya nih. Walaupun dia menyambut kedatangannya Ayako dengan hangat, dalam hati Mimi ini juga masih menyimpan cemburu ke Ayako. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu cerita kriminal tentang penghilangan nyawa seorang perempuan berusia 31 tahun yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Singapura. Kasus ini terjadi pada tahun 1970 dan merupakan salah satu kasus kriminal yang betul-betul bikin Singapura ini gregetan kali. Kalian tahu, pelaku dalam tindak kriminal ini menjadi perempuan pertama yang dijatuhi hukuman mati di Singapura. Dan selain itu, saking menggempar kali kasus ini, kejadian ini tercatat dalam buku Guilty as Charged, 25 Crimes That Have Shaken Singapore Since 1965. Penasaran sama kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus ini bermula pada bulan Januari tahun 1966 ketika seorang insinyur dari Jepang bernama Hiroshi Watanabe datang ke Singapura. Nah, Hiroshi ini merupakan seorang mechanical engineer, insinyur di bidang mesin gitu kan, dan ditugaskan untuk mengerjakan proyek reklamasi di Singapura bagian timur. Nah, karena tugas pekerjaannya itu, Hiroshi ini terpaksa harus berpisah sementara dengan istrinya yang ada di Jepang bernama Ayako Watanabe dan juga ketiga anaknya, satu laki-laki dan dua perempuan. Nah, meskipun mereka harus menjalani hubungan jarak jauh dulu alias LDM, kehidupan pernikahan Hiroshi sama Ayako baik-baik aja. Mereka tetap menjalin komunikasi dengan baik dan juga saling menyayangi, tetap ada ayam aja lah gitu. Sampai akhirnya kebahagiaan mereka ini pun hancur berkeping-keping ketika pada suatu malam Hiroshi ini bertemulah dengan seseorang perempuan di sebuah klub malam. Nah, malam itu Hiroshi ini yang saking rasa capeknya kali, sepulang dia dari kerja dia memutuskan untuk datang dulu nih ke klub malam mencari hiburan. Di sanalah dia tanpa sengaja bertemu dengan seorang perempuan muda cantik kali, namanya Mimi Wong, yang bekerja sebagai penari kabaret di klub itu. Nah, FYI buat kalian yang nggak tahu kabaret itu apa, jadi kabaret ini adalah pertunjukan acara gitu lah. Kabaret ini termasuk acara pertunjukan gitu maksudnya. Biasanya merupakan kayak pertunjukan musik, komedi, seni peran hingga tari-tarian. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari kabaret dengan pertunjukan-pertunjukan lainnya adalah tempatnya. Kabaret ini sering diadakan di klub malam, di mana nanti para penonton itu duduk tuh mengelilingi meja untuk menonton pertunjukan itu sambil minum-minum gitu. Bayang kalian kan? Nah, balik lagi ke Hiroshi. Jadi Hiroshi yang pada saat itu melihat Mimi lagi nari-nari, tiba-tiba dia langsung mikir, oh cantik juga nih cewek gitu. Macam langsung jatuh cinta sama pandangan pertama lah gitu. Langsung lah dari situ Hiroshi mulailah ngikutin setiap performnya si Mimi Wong di berbagai klub-klub yang berbeda-beda. Sampai pada suatu malam Hiroshi yang memang udah suka kali sama Mimi Wong ini pun memberanikan diri untuk berkenalan. Dan singkat cerita mereka kenalan, dekat, pacaran lah di situ. Selingkuh sih siapa ini? Hiroshi dari Ayako kan, Dia memiliki hubungan gelap dengan si Mimi Wong. Nah, sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau ceritain dikit ya tentang latar belakang si Mimi Wong ini siapa sih Nadia. Jadi Mimi Wong ini adalah seorang perempuan yang lahir di Singapura pada tanggal 27 Juli tahun 1973 dengan 73? Bukan, masa 1973 dia kenalan sama si Hiroshi aja 1966, bukan, 1939 dengan nama lahir Weng Xiu. Nah, ibunya Mimi bernama Leong Kwan Fong yang merupakan istri kedua dari bapaknya. Pada suatu hari, pada saat Mimi ini baru berusia 8 bulan, bapaknya ini meninggal secara mendadak. Dan pada saat itu juga ibunya Mimi ini miskin kali, dia ngerasa kayak nggak sanggup gitulah untuk membesarkan Mimi sendiri. Akhirnya sejak kecil Mimi ini dititipkan di rumah istri pertama bapaknya, yaitu Ho Ang Song gitu kan. Kebayang nggak sih kalian, gimana rasanya jadi istri pertama, jadi si Song itu kan. Udah laku di madu, sekarang aku harus besarin 9 anakku sendiri. Memang 9 anak ya, ini ketambah pula satu lagi buat ngejagain anak dari istri kedua laki aku. Macam mana? Dan karena alasan itu juga Bu Hong dan 9 anaknya itu jadi nggak suka sama Mimi. Dari kecil Mimi ini seringlah dibully, dia seringlah mendapatkan perlakuan yang berbeda kan. Misalnya waktu lagi makan bersama nih, Bu Ho sama 9 anak lainnya itu pasti bakal makan duluan. Mimi ini nggak boleh ikut. Mimi cuma boleh makan belakangan pakai sisa-sisa makanan mereka. Dan Mimi ini juga nggak disekolahin, bahkan dia ini harus kerja sendiri ketika usianya masih baru 14 tahun gitu lah. Nah, terus di tahun 1956 ketika Mimi berusia 17 tahun, salah satu temannya memperkenalkan si Bibi ini kepada Bibi pula Mimi ini kepada seorang laki-laki namanya Sim Woh
vakum. Pada saat itu Sim ini berusia 24 tahun, 7 tahun lebih tua dibanding Mimi. Sim ini bekerja sebagai penjaga kantin sekolah dan juga tukang sapu di mana? HDB. HDB itu singkatan Housing and Development Board, semacam kayak rusun di Singapura gitu loh, kan banyak rusun-rusun di Singapura kan. Dan sejak pertemuan itu Wak, mulai muncul lah ini benih-benih cinta antara Sim sama si Mimi. Nah singkat cerita mereka pun menikah di tahun 1958 dan di tahun yang sama juga mereka dikaruniai anak pertama mereka laki-laki, dan 4 tahun kemudian di tahun 1962 Mimi kembali melahirkan lagi anak kedua jenis kelamin laki-laki lagi. Nah tapi Wak, meskipun pernikahan mereka ini sudah memasuki usia 4 tahun, rumah tangga Mimi sama si Sim ini pun nggak luput dari masalah. Masa kecilnya Mimi yang kelam itu pun membuat Mimi ini tumbuh menjadi orang yang temperamen, Wak. Dia sering kali tuh marahi si Sim sama ibu mertuanya. Mimi ini bahkan Wak ya tidak segan-segan melukai suaminya si Sim pakai pisau kue setiap kali mereka tuh lagi berantem. Keningnya si Sim pernah lah itu berdarah Wak perkara kena pisau kue itu. Dan selain itu Wak, nggak cuma Mimi aja, Sim ini pun juga mempunyai tabiat buruk. Dia tuh suka berjudi sampai dia dipecat loh dari pekerjaannya. Udahlah mereka kesulitan secara ekonomi, uang dipakai judi, kena pecat lah pula, makin susah lah keluarga Mimi sama si Sim ini kan. Nah dengan kondisi itu Mimi ini pun akhirnya memutuskan untuk nyari kerja. Mimi waktu itu bekerja sebagai pelayan Wak di sebuah bar. Selain gaji Wak, Mimi ini juga sering dapat tip gitu loh dari pelanggan-pelanggan di sana. Uang penghasilannya itu pun sedikit demi sedikit Mimi tabung. Tapi sayangnya uang tabungan si Mimi ini malah dipakai Sim lagi buat berjudi. Nah mengetahui hal itu Mimi jadi naik pitam lah dia. Kau nggak tahu diri, udah aku yang bekerja, kau pula ambil duit aku buat judi pula. Cerai kita, nggak mau aku lagi sama kau. Kata si Mimi, udah cerai mereka tahun 1963 Wak. Dan waktu itu Mimi memilih untuk meninggalkan kedua anak-anaknya. Anaknya dia tinggalkan ke si Sim. Dan disinilah Mimi pun mulai mencari pekerjaan baru, yaitu sebagai penari kabaret Wak. Nah dengan kecantikannya dan fisiknya yang bisa dibilang seksi lah, lumayan seksi dia, cantik lah dia ya. Mimi ini pun dengan cepat langsung bisa menarik perhatian banyak orang Wak. Dia pun juga menjadi penari kabaret paling tenar di antara penari-penari lainnya. Dan karena ketenarannya itu Mimi ini pun mulailah mengganti namanya dengan nama panggung Mimi Wong gitu. Tapi Wak, meskipun kehidupan Mimi ini perlahan-lahan mulai membaik, entah kenapa Mimi ini masih sering kali gangguin si Sim. Padahal kau yang minta cerai waktu itu, kau yang gak mau sama si Sim kan, diganggu-ganggu si Sim. Entah apa maksud dia, entah mungkin dia sengaja tuh mau manas-manasin Sim yang memang belum move on kali sama dia kan. Mimi ini sering dengan sengaja bermesra-mesraan dengan pacar-pacar barunya di depan Sim. Sim yang waktu itu masih begitu mencintai Mimi, mana Mimi makin cantik pula, makin terkenal, banyak duitnya nih. Sampai sering tuh mohon-mohon sama si Mimi, janganlah kau pamer pacarku depan aku. Padahal kau yang minta cerai waktu itu, kau nggak mau sama si Sim kan, diganggu-ganggu si Sim. Ku lagi sayang, jangan sayang ya, aku nggak pacar kau lagi. Kayak gitulah. Sim ini juga berulang kali meminta maaf kepada Mimi dan sering sekali mengajak balikan Wak. Tapi Wak, meskipun Sim ini udah sampai mohon-mohon gitu kan, Mimi ini selalu menolaknya dan memilih untuk melanjutkan hidupnya sendiri. Akhirnya setelah 3 tahun bercerai dari si Sim, tepatnya tahun 1966 itulah Mimi bertemu dengan Hiroshi Watanabe di klub. Dan di momen pertemuan itu sebenarnya Mimi udah tahu kalau Hiroshi ini udah punya istri, punya 3 anak, tahu dia. Tapi entah karena dia udah gelap mata atau apa nih Wak ya, dia tetap mau-mau aja jadi selingkuhannya Hiroshi. Dan selama menjalin hubungan dengan Mimi, Hiroshi ini masih terus merahasiakan hal itu dari istrinya Ayako. Iyalah, nggak mungkin dia aku selingkuh loh di sini, nggak mungkin. Kok rapi kali Wak mainnya mereka ini, sampai-sampai Ayako yang nggak curiga apa-apa. Dan hubungan perselingkuhan itu pun terus berlanjut, makin jauh. Nah, sampailah suatu hari Mimi dinyatakan positif hamil. Kabar itu pun sontak membuat si Hiroshi terkejut kan Wak. Dan ketika melihat Hiroshi ini kebingungan, terkejut ya, Mimi cuma bilang, sayang ini anak kamu loh, anak kamu ini. Tapi aku tahu kok nggak ngarapin anak ini ya kan. Gegar, aku udah punya istri, anakku juga udah 3 di Jepang, nggak mungkin lah aku ninggalin mereka. Aku nggak nuntut apa-apa kok sayang, tenang aja kau. Aku cuma mau minta duit buat aborsi. Aborsi? Kok kira aborsi itu gampang, mahal biayanya tuh ya? Nggak ada duit aku Mi, nggak ada duit. Itu kata si Hiroshi Wak. Nah mengetahui Hiroshi yang nggak menerima kehamilannya tapi juga di sisi lain yang nggak mau ngasih duit ini, Mimi pun akhirnya nekat aborsyong sendiri menggunakan uang tabungannya. Pergilah dia waktu itu ke Penang, Malaysia Wak, karena pada saat itu biaya aborsyong di sana lebih murah daripada di Singapura. Nah bukannya sakit hati nih ya sama sikap si Hiroshi yang nggak memperdulikannya dia waktu saat itu sepulangnya dia dari Malaysia, hubungan mereka pun masih terus berlanjut. Dan tanpa terasa Wak, perselingkuhan antara Hiroshi sama si Mimi
Mimi ini sudah terjalin selama 2 tahun lamanya hingga tahun 1968. Nah, sampailah waktu itu di suatu malam tahun 1968 itu ketika Mimi ini selesai perform di sebuah klub, tanpa sengaja dia bertemu lagi sama laki-laki lain. Nah, laki-laki ini adalah seorang pebisnis asal Hong Kong, Wak. Singkatnya mereka kenalan, sama-sama suka nih. Bahkan si pebisnis ini pun sampai ngajain si Mimi, udah yuk kamu pindah aja ke Hong Kong sama aku, nanti aku beliin kau apartemen gitu. Kau tinggal di apartemen aku aja. Bukan dibeliin, sorry. Kau tinggal di apartemen aku. Pokoknya apapun yang diminta sama si Mimi ini bakal diturutin kali lah, Wak, sama si pebisnis nih. Udah jatuh cinta kali dia sama si Mimi memang. Nah, Mimi yang pada saat itu masih pacaran sama Hiroshi pun mikir, aku sama Hiroshi hampir 2 tahun nggak pernah aku dikasih apa-apa. Aku dicuekin waktu hamil anak dia. Lah ini kok pebisnis nih udahlah ganteng, kaya, baik pula. Nih aku sama dia aja lah, kata dia kan. Putus aja lah aku sama siapa itu, sama si Hiroshi. Nah, betul, Wak, singkat cerita Mimi sama Hiroshi ini pun putus. Hiroshi diputusin sama si Mimi. Betul, Mimi pindah ke Hong Kong sama pacar barunya ini kan dan memulai hidup baru mereka di sana. Tapi, Wak, yang bikin aku gergetan di sini, Wak, ya, meskipun Mimi sama Hiroshi ini udah putus kan, udah putus. Mimi ini kan udah bahagia ceritanya sama si pebisnis tuh kan. Tapi ternyata diam-diam Mimi sama Hiroshi ini masih menjalin komunikasi, tau kalian? Mereka ini sering itu kirim-kirim surat cinta. Bukannya aku tobat balik ke istriku lagi Hiroshi. Hiroshi pula yang nguber-nguber mantan selingkuhannya nih, Wak. Ditanggepin pula sama si Mimi. Cuman aku betul-betul bisa putus kayak gini ceritanya, halo. Ada kan, Wak. Terus beberapa bulan kemudian setelah pindah ke Hong Kong, Mimi ini hamil lagi. Hamil anak siapa? Nah, dia anak si pebisnis Hong Kong tuh. Tapi sayangnya lagi-lagi respon yang diterima sama Mimi ini tidak sesuai harapannya. Kenawai? Karena pada saat itu setelah mengetahui kalau si Mimi ini hamil, si pebisnis itu tiba-tiba langsung diusir si Mimi. Keluar kau dari apartemen ini. Gak mau aku kau di sini lagi. Katanya, kok kurang ajar kau ya? Aku lagi hamil anak, kau gak mau tahu aku. Keluar kau dari sini. Hubungan kita berakhir. Nah, ditolak kok sama dia. Dilepeh, betul-betul dilepeh, definisi dilepeh. Nah, itulah si Mimi. Nah, Mimi yang sakit hati pun tanpa pikir panjang dia langsung betulan balik ke Singapura, Wak. Dan kali ini tidak seperti kehamilan sebelumnya yang waktu sama si Hiroshi, Mimi di sini memilih untuk mempertahankan bayinya. Dan sekembalinya dia ke Singapura ini nggak lama kemudian Mimi pun melahirkan anak perempuan pada tahun 1969. Dan untuk menghidupi anaknya ini Mimi juga jadi harus bekerja lebih giat lagi lah, ya kan, orang kau sendiri single mother kau. Dan di momen itu juga, Wak, Hiroshi yang kasihan lah gitu ngelihat si Mimi ini tiba-tiba kayak ngerasa iba. Kasihannya dia rawat anaknya sendirian gitu-gitu kan. Apalagi singkat Hiroshi balik lagi lah sama si Mimi. Dan Hiroshi juga udah mulai cerah gitulah pikirannya, dia mulai mau tuh ngeluarin uang untuk kebutuhannya Mimi dan juga anaknya. Tiap bulannya Hiroshi ngasih $200 lah, $200 zaman dulu ya sama si Mimi. Dan selain itu juga, Wak, selain mereka udah balikan lagi, udah pacaran lagi, tiba-tiba saja Hiroshi ini mengajak si Mimi untuk tinggal bersamanya. Biasanya memang di tempat berbeda, Wak. Kan si Hiroshi misalnya dapat fasilitas lah rumah tinggal di sana kan. Dia aja udah sayangku tinggal sama aku aja lah, bawa anakmu sini. Udah makin baik hubungan mereka, Wak. Nah terus, Wak, kurang lebih 2 bulan setelah mereka ini tinggal bareng, entah karena alasan apa nih, Wak, ya, tiba-tiba muncul keinginan dalam dirinya si Hiroshi ini buat memberitahu ke istrinya Ayako kalau selama ini di Singapura aku punya perempuan lain loh, sayang. Mau dia ngomong, nggak mau dia ngaku kayak gitu. Mungkin juga lama-lama Hiroshi ini jadi ngerasa bersalah juga mungkin sama istrinya, Wak, ya. Akhirnya dia memilih untuk udahlah aku ngaku aja lah gitu. Dan gak lama setelah itu Hiroshi betul-betul, Wak, di teleponnya Ayako kan, dia pun mulailah mengakui semua perbuatannya. Tapi lagi-lagi yang bikin aku kesal di sini, Wak, ya, di momen itu Hiroshi ini bukan minta maaf sama si Ayako, tapi dia malah minta Ayako nih buat datang ke Singapura dan kenalan sama Mimi. Halo, ya Allah. Sayang, aku pengen kali lah kau sama Mimi ini bisa kenalan. Aku cinta kali sama kalian berdua, sayang. Nggak bisa aku memilih di antara kalian. Kamu mau ya nanti datang ke Singapura ya, biar bisa kenalan, biar bisa tinggal bareng-bareng kita di sini. Kadang tak ya kalau aku balas kayak gitu, betul ya? Nah, mendengar pengakuan dari si Hiroshi itu, ya aku langsung shock lah, Wak. Ditambah lagi dengan ajakan Hiroshi yang seolah-olah nggak punya malu gitu loh buat ngajak dia tinggal bareng serumah sama pelakor. Ayahku jadi nenek udah gila kok nih ya Hiroshi. 3 tahun ya aku di Singapura tuh, 3 tahun kok khianati aku. Aku di sini susah payah ngerawatin anak kita sendiri. Baik-baik aku jaga pernikahan ini selama ini. Tahu kau malah enak-enak sama cewek lain di sana. Sekarang sekarang kau minta pula aku kenalan sama selingkuhanmu. Di mana otak kau? Nggak mau aku, nggak. Gila aku, nggak ada kok perasaanku sama sekali ya, kata dia. Ya Allah.
Kesel aku. Aku tahu kamu marah sayang, kata si Hiroshi. Aku tahu kamu marah, tapi ayolah. Aku juga pengen kita semua ini bisa akur. Datanglah ke sini, kenalan lah dulu kau sama Mimi. Baik dia orang kan. Gak mau aku, gila gue. Gak mau aku. Gue gak mikir perasaan aku kayak gimana. Hiroshi. Iya udah, aku tahu kau marah sayang, tahu aku. Tapi aku juga gak bisa ninggalin Mimi sayang. Aku takut nanti kalau aku ninggalin dia bisa nekat nanti malah nyakitin kau. Aku disakitin anak-anak kita, mau kau? Makanya udah aku datang aja ke sini dulu, kita obrolin bareng-bareng sama si Mimi. Siapa tahu nanti kalian malah bisa macam kakak adik, menjadi bestie, kalian bisa jadi demi rumah tangga kita loh ini sayang, katanya. Ada tuh singkat cerita dengan segala bujuk rayunya si Hiroshi ini berhasil pula dia meyakinkan Ayako untuk datang ke Singapura. Mau pula bunga kali kok Ayako. Dan akhirnya pada tanggal 23 Desember tahun 1969 Ayako pun membawa serta ketiga anak mereka tuh pergi ke Singapura. Dan pada saat itu Hiroshi langsung membawa Ayako dan ketiga anaknya itu untuk ke rumahnya yang dia tinggalin sama si Mimi itu di daerah Everett Road. Dan di momen itulah Ayako ini bertemu Mimi untuk pertama kalinya, Wak. Di pertemuan itu entah gimana pula ini ceritanya ya. Baik Ayako maupun Mimi sama-sama bersikap ramah, Wak. Oh saya Ayako, saya Mimi. Kayak itu, Wak. Mereka ngobrol macam kawan lama tuh kalian. Dan seiring berjalannya obrolan mereka barulah di situ Ayako pun jadi semakin mengenal Mimi dan juga mengetahui tentang latar belakangnya Mimi yang tadi udah aku ceritain tadi. Soalnya udah pernah nikah, habis itu cerai, dia memiliki beberapa anak dari laki-laki yang berbeda-beda. Dan tapi Wak di sini yang tidak kita tahu ternyata waktu Ayako pertama kali ngelihat Mimi, meski di luar dia bersikap ramah kali ya kan, sebenarnya kesal kali dalam hati. Udah pastilah. Bagaimanapun ini perempuan depan aku nih, selingkuhan laki aku nih. Sama juga sama Mimi nggak tahu dirinya nih. Walaupun dia menyambut kedatangannya Ayako dengan hangat, dalam hati Mimi ini juga masih menyimpan cemburu ke Ayako. Dan dibalik semua kekesalan yang dipendamnya sendiri itu, Ayako melihat Hiroshi sama si Mimi ini memang saling menyayangi sih mereka. Ya udahlah malas ribut aku itu si Ayako. Waduh mulia kali hati kau tuh Ayako. Dan nantinya daripada nanti aku berantem lama-lama muak aku, Ayako pun memilih untuk menyewa rumah kontrakan sendiri di daerah Shibuya. Jadi nggak tinggal di situ, tinggal terpisah mereka. Nah meskipun tinggal terpisah, Hiroshi pun masih terus berusaha mendekatkan Mimi, Ayako dan juga anak-anak mereka. Mimi sering lah itu kan datang ke tempatnya si Ayako, dia kasih permen ke anak-anaknya si Hiroshi. Dan anak-anaknya Hiroshi ini juga kompak, Wak. Jadi manggil si Mimi ini dengan sebutan Obasang. Obasang dalam bahasa Jepang tuh artinya apa? Bibi. Jadi mulai agak dekat lah gitu mereka, Wak. Nah meski mereka ini sudah lama akrab, usahanya Hiroshi untuk mendekatkan mereka itu memang tidak selalu mulus, Wak. Tapi sejauh ini bisa dibilang ya lancar-lancar aja sih. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah kejadian yang betul-betul bikin Hiroshi dan seluruh, nggak cuma Hiroshi aja, seluruh warga Singapura geger. Apa itu masuk nih ke kejadian yang sebenarnya, Wak. Nah jadi Wak malam itu tepatnya di tanggal 6 Januari 1970 sekitar jam setengah 8 malam. Mimi dan Hiroshi ini lagi makan malam nih bareng-bareng di rumah mereka yang ada di Everett Road tadi. Pada saat itu Mimi bilang lah sama Hiroshi kan, sayang malam ini kamu nginep sama aku aja ya katanya. Oh nggak bisa Mimi, malam ini aku ada lembur kerjaan di kantor. Terus nanti malam juga aku harus balik ke tempatnya Ayako. Nggak apa-apa ya gantian lah kan kemarin udah sama kau. Malam ini aku sama si Ayako lah kata si Hiroshi. Oh ya udahlah sayang nggak apa-apa, semangat lemburnya ya sayang. Ya, salam buat Ayako dan anak-anak, kata si Mimi. Akhirnya sesuai rencana setelah selesai makan malam dengan si Mimi, Hiroshi pun langsung balik lagi ke kantor. Kan lembur dia. Dia pun mengerjakanlah lemburnya sampai selesai. Lalu pulanglah ke rumah Ayako yang ada di Ashiview. Awalnya semua baik-baik aja, Wak. Baik-baik aja. Sampai ketika Hiroshi ini masuk ke dalam rumah, dia dikejutkan dengan sesuatu yang betul-betul membuat hatinya remuk seremuk-remuknya. Dimana malam itu di rumahnya Ayako, Hiroshi kaget sekaget-kagetnya setelah mendengar ketiga anaknya yang ternyata belum tidur dan semuanya sedang menangis. Dan pas Hiroshi ngecek, Wak, dia makin shock lagi setelah mengetahui apa penyebab ketiga anaknya itu menangis di tengah malam. Dan kalian tahu pada saat itu Hiroshi melihat tubuhnya Ayako dengan baju tidur warna merahnya sudah terbaring tidak bernyawa di lantai kamar mandi dengan bersimbah darah, Wak. Melihat hal itu apa nggak histeris langsung si Hiroshi kan, dan dengan panik dia langsung bertanya sama anak-anaknya, apa yang sudah terjadi sama ibu? Ada apa ini? Kenapa? Kata coba ceritakan sama ayah gitu. Nah mendengar pertanyaan ayahnya, Chieko, Wak, anak pertama dari Hiroshi dan Ayako yang masih berusia 9 tahun, dengan terbata-bata lah dia langsung sambil nangis juga dia jawabkan, Obasang,
Obasang dan satu laki-laki yang aku nggak kenal ayah. Mereka yang melakukan ini katanya. Masih ingat kalian Obasang tuh apa? Obasang panggilan ditujukan sama siapa? Sama Mimi. Kan bibi kan? Anak-anak kan kompak manggil si Mimi itu Obasang. Langsung dihabisinya wak si ayahku tuh. Nah Hiroshi yang langsung mengetahui tentang sifat Mimi dan juga latar belakang hidupnya Mimi, langsung yakin kalau pengakuannya si Chieko itu bukan bohong. Betulan ini anak aku. Dan laki-laki tidak dikenal yang disebut sama si Chieko tadi besar kemungkinan adalah mantan suaminya Mimi. Siapa tadi namanya kawan? Sim. Emang kenapa Nadeko Hiroshi ini bisa yakin kali mereka pelakunya? Jadi wak ceritanya nih ada suatu kejadian yang sebelum terjadinya hal itu. Jadi 6 hari sebelum kejadian naas itu, tepatnya pada malam tahun baru tahun 1970, wak Hiroshi ini baru aja pergi ke pesta pergantian tahun sama Ayako dan juga kawan-kawannya. Nah di pesta itu Hiroshi ini mabuk wak, teler dia memang. Dan dalam keadaan mabuk itu Hiroshi ini pulanglah ke rumah Mimi, bukan ke rumah si Ayako. Dan tanpa sengaja Hiroshi mengucapkan sesuatu yang membuat Mimi ini naik darah. Dimana di momen itu tanpa sadar nih, wah kan lagi teler si Hiroshi ini kan. Hiroshi ini ngomong lah sama Mimi, Mi, kau tau gak Mi? Tadi di pesta ayahku tuh bilang kan, kau tuh sebenarnya perempuan murahan kau, pelakor kau tuh, bisa-bisanya kau rebut suami orang. Wih, kau tuh kata. Nah mendengar ucapan Hiroshi yang lagi mabuk tuh, Mimi yang semula udah nahan diri kali ini buat tetap akur sama si Ayako dan membuang jauh-jauh rasa cemburunya, langsung nggak tahan wak, marah besar dia di situ. Tapi Mimi ini masih berusaha memendam marahnya sendiri dan juga tetap bersikap baik di depan Ayako waktu itu. Oh gitu ya. Aku bilang emang iya aku tuh memang pelakor tapi aku tahan-tahan selama ini nggak ku ajak beribut kok gini kan aku. Padahal dia udah agak godok lah di situ tapi dia tetap bersikap baik tuh depan ayahku walaupun sebenarnya dia udah tahu tapi belum tentu juga ini sebenarnya kan. Dan ternyata betul Hiroshi yang sadar udah salah ngomong jadi khawatir dia yakin kali pasti gara-gara omongan aku nih Mimi ini jadi udah kesal kali sama ayahku nih. Dia pun jadi takut lah Mimi jadi nekat mencelakai ayahku. Tapi gara-gara melihat sikap Mimi yang baik-baik aja ya si Hiroshi jadi mikir kan, oh Mimi nggak marah ding, bebe aja tuh. Dia pasti tahu lah kemarin tuh aku cuma ngeracau orang aku lagi mabuk. Udah baik aman. Gitu. Dan lah tuh semua pun berjalan baik-baik saja Wak. Sampai akhirnya 6 hari kemudian sejak momen si Hiroshi keceplosan yang tadi itu, terjadilah sebuah tragedi yang membuat dugaan Hiroshi tadi meleset jauh kali melesetnya. Nah, melihat ayahku yang sudah tidak bernyawa, Hiroshi pun langsung yakin seyakin-yakinnya kalau dalang dibalik itu semua adalah selingkuhannya sendiri. Siapa? Mimi Wong. Hiroshi pun langsung lapor polisi dan besok paginya tanpa babi ngehong-ngehong lagi, polisi pun langsung dengan cepat menangkap Mimi dan juga mantan suaminya si Sim. Terus nggak lama kemudian setelah tertangkap, polisi ini pun langsung menginterogasi nih kan Mimi sama si Sim. Tapi sayangnya selama interogasi itu mereka berdua sama-sama nggak ada yang mau ngaku gitu loh, Pak. Malah saling nuduh satu sama lain, kau yang bunuh kau. Ada aja kau, gitu-gitulah. Tapi selama proses penyelidikan ini akhirnya polisi pun dapat mengungkap nih kronologi kejadian dan juga motif dibalik peristiwa kehilangan nyawanya si Ayako ini. Gimana kronologinya Nadia? Jadi kan ternyata betul Wak dugaan Hiroshi dari tadi, memang Mimi ini sakit hati kali sama si Ayako setelah tahu Ayako menyebutnya sebagai perempuan murahan. Nah karena sakit hati itulah Mimi pun memutuskan untuk datang lagi nih menemui mantan suaminya si Sim tanggal 2 Januari tahun 1970. Dan di pertemuan itu Mimi pun mengungkapkan rencananya untuk menghabisi nyawanya si Ayako kan, dan dia meminta bantuan si Sim untuk merealisasikan rencana itu. Dan atas bantuannya nanti Mimi berjanji nih sama si Sim akan memberikan Sim sejumlah uang. Sim yang pada saat itu memang udah cinta kali sama si Mimi dan juga dia kepepet karena kesulitan secara finansial. Tanpa dia pikir panjang lagi, dia pun langsung menuruti permintaan Mimi Wak. Sim nanya kan, oke Mi, aku siap bantu kamu. Jadi kapan kita akan melakukan hal itu sayang, katanya. Nanti ya Sim ya, nanti. Aku kabarin kau kalau aku udah nemu waktu yang tepat. Pokoknya standby aja lah, kata si Mimi kan. Dah, beberapa hari kemudian, tepat di tanggal 6 Januari itu, saat si Mimi dan Hiroshi sedang makan malam kan. Kan ingat kalian tadi kalau aku bilang malam itu Hiroshi ini harus lembur kerja. Nah setelah dia mengetahui kalau si Hiroshi akan lembur di kantor itu, oh berarti si Ayako bakal sendiri nih di rumah gitu kan. Mimi pun jadi mikir, kalau begitu ini adalah pas kali nih waktunya, kesempatan bagus ini. Ayako di rumah habis, aku tunggu aku di situ ya. Dan tanpa pikir panjang lagi, malam itu pun Mimi langsung hubungin si Sim untuk melakukan ide jahatnya Wak. Nah di malam itu Wak, Mimi ini memberi Sim sebuah kaleng berisi cairan pembersih toilet. Dia juga sempat menyelipkan sepasang sarung tangan sama pisau Wak di tasnya. Dan setelah itu Mimi sama si Sim ini pergilah ke rumah Ayako naik taksi.
lagi. Dan pas sudah nyampe, Ayako yang kebingungan melihat Mimi ini datang malam-malam, yang tuh dia nanya, kenapa kau kok tumben kau datang malam-malam ke sini? Kata si Ayako, katanya toilet kau lagi macet ya, ini aku bawa ini tukang buat benerin toiletnya. Oh alah iya emang lagi macet, ya ampun kau malah repot-repot pula, sila masuk. Itu kata si Ayako. Nah nggak lama setelah dipersilakan masuk, disitulah Sim langsung menyiramkan cairan toilet ke wajahnya Ayako. Ayako yang kaget waktu langsung berteriak lah kan. Nah mendengar teriakannya Ayako, Sim pun langsung membungkam mulutnya dan disitulah Mimi mulai menusuk-nusuk tubuhnya Ayako menggunakan pisau. Nah di tengah rasa sakitnya itu Ayako sempat tuh digigit jarinya si Sim dan dia kembali lagi berteriak. Dan di momen inilah Chieko, anak pertama mereka yang pada saat itu belum tertidur, mendengar teriakan ibunya dari lantai bawah. Chieko yang kebingungan pun dia langsung turun dan mencari ibunya. Dan disitulah dia melihat Sim sedang menarik tangan kiri Ayako, sementara Mimi menarik tangan kanannya Ayako. Dan di momen itu Chieko ini juga melihat ada banyak sekali darah yang bercucuran dari dada ibunya. Ngelihat hal itu Chieko langsung berteriak lah, nangis lah dia kan. Nah mengetahui Chieko yang ternyata udah ada di sana, Mimi pun langsung menghampiri Chieko dan juga membungkam mulutnya. Mimi juga sempat bilang, diam ya kau ya, diam kau, jangan kau berani bilang sama siapa-siapa tentang ini ya, diam katanya. Dah nggak lama kemudian Mimi dan si Sim ini pun pergi melarikan diri menggunakan taksi, meninggalkan si Chieko sendiri bersama dengan Ayako yang sudah tewas. Wah, tewas di tempat si Ayako langsung. Dan setelah Mimi sama si Sim ini pun pergi, Chieko langsung bangunkannya anak-anak adik-adiknya semua kan Wak, dan mereka pun bertiga menangislah bersama di hadapan Ayako sampailah itu Hiroshi tiba di rumah sepulang dari kantor. Macam mana perasaan mereka bertiga tuh ya? Nah selain mengungkap kronologi kejadian Wak, polisi juga menemukan bukti yaitu pisau yang digunakan untuk menusuk Ayako dan juga percikan darah yang terdapat di celananya si Sim. Dan pas dicek percikan darah itu sesuai dengan golongan darahnya Ayako, yaitu golongan darah A. Udah nggak bisa ngelak lagi kau tuh sebenarnya siapa Sim. Dan selain itu juga Wak, setelah dilakukan otopsi, dokter menemukan ada 2 luka tusukan yang cukup fatal yang jadi penyebab Ayako ini sampai kehilangan nyawa gitu, yaitu tusukan di leher dan juga di perut bagian bawah. Nah dengan adanya bukti itu ditambah juga dengan kesaksiannya Chieko yang melihat langsung bagaimana Mimi dan Sim ini menghabisi nyawa Ayako, polisi pun langsunglah membawa kasus ini ke persidangan. Persidangan kasus Mimi dan Sim ini pun dimulai di bulan November tahun 1970 Wak. Dan sampai dengan persidangan ini dimulai Wak, Mimi sama si Sim ini masih terus ngelak dia. Sampai-sampai si Mimi bilang kalau semua itu terjadi karena kondisi mental aku ini lagi nggak stabil Pak Polisi. Tapi pas dicek kan seorang psikiater menyatakan kalau kau tuh sehat-sehat aja kok, mental kau nih sehat, kau masih waras, kau nggak kenapa-napa. Jadilah itu semua pembelaan si Mimi ini pun ditolak, Mimi sama Sim ditolak semua. Akhirnya setelah melalui persidangan selama 26 hari, tepatnya di tanggal 7 Desember 1970, Hakim Pengadilan Tinggi yang bernama Tan Ah Tah pun memutuskan bahwa Mimi dan Sim dinyatakan bersalah. Mereka pun dijatuhi hukuman mati. Dan Mimi ini merupakan perempuan pertama di Singapura yang dijatuhi hukuman mati. Dan sebelum Mimi sama si Sim ini dieksekusi, Wak, ada cerita yang menarik yang cukup bikin aku merinding gitu. Jadi ceritanya ya, selama Mimi ini berada di penjara sambil menunggu tanggal eksekusi ditetapkan kan Wak, bisa dibilang Mimi ini suka bikin onar. Tuh Glenn, Mimi ini sering dia nangis, teriak-teriak dia nggak jelas, dan parahnya lagi nih Wak, dia ini juga sering sekali nggak pakai baju. Sampai akhirnya kan gara-gara dia suka bikin onar terus, adalah ini satu penjaga sekaligus juga algojo yang nantinya akan mengeksekusi si Mimi. Namanya Darsan Singh. Nah Darsan ini mencobalah mendekati Mimi dan dia berusaha untuk membuat si Mimi ini tenang. Nah di situ Darsan bilang, ayo Mimi pakai bajumu, kalau nggak pakai nanti kau udah nggak cantik lagi loh, kata si Darsan kan. Nah, setelah berkali-kali dipujuk sama si Darsan, sikap Mimi ini pun perlahan-lahan berubah membaik. Dia mulai mau berpenampilan rapi, dia mulai mau berdoa, dia mulai mau beribadah dan juga membaca kitab suci. Pokoknya Mimi ini jadi lebih gampang diatur lah gitu Wak. Nah singkat cerita di bulan Juli tahun 1973, eksekusi terhadap Mimi sama Sim ini pun dilakukan. Dan ini part yang bikin aku merinding nih Wak ya. Jadi, sebelum dieksekusi mati, biasanya kan nanti para tahanan ini akan diperbolehkan untuk menyampaikan keinginan terakhir gitu kan. Dan kalian tahu apa keinginan terakhirnya Mimi? Mimi pada saat itu ingin menggunakan gaun pengantinnya pada saat dia dieksekusi nanti, Wak. Permintaan tuh langsung dikabulkan tuh. Dan Mimi pun betulan Wak dipakai gaun pengantin yang dia pakai waktu dia menikah sama si Sim tuh. Pakai, aduh bagian sini kenapa aku merinding ya. Terus Wak, tepat sebelum dia dieksekusi, kata-kata terakhirnya Mimi waktu itu dia bilang sesuatu ke algojo yang mau ngeksekusi dia, which is Darsan Singh tuh. Sebuah kalimat yang betul-betul bikin si Darsan ini kaget. Tahu kalian apa? Mimi bilang, Darsan,
Semoga di kehidupan selanjutnya kita bisa menjadi sepasang suami istri. Tuh katanya. Bisa-bisanya Mimi malah bilang kayak gitu sama si Darsan kan. Itu kata-kata terakhir ya. Dan yang lebih anehnya lagi, Wak, tepat setelah mengeksekusi mati Mimi, Darsan tiba-tiba sakit keras selama 2 minggu. Tanpa alasan yang jelas. Sakit keras ya dia. Macam tiba-tiba sakit, Wak. Apa itu karena ulahnya Mimi? Entahlah. Dan tapi yang jelas, Wak, dengan kejadian ini Mimi Wong menjadi perempuan pertama dalam sejarah Singapura yang mendapatkan hukuman mati. Oke, Wak, jadi tadi kisah dari Mimi Wong yang dengan tega menghabisi nyawa ayahku. Emang bikin geleng-geleng kepala kasusnya. Bisa-bisanya selingkuhan nih pula yang cemburu sama istri sah sampai nekat ngelakuin hal... Aku tahu Mimi ini memang punya masa lalu yang kelam kali. Mungkin dari situ pula dia ini jadi haus akan kasih sayang. Tapi mau gimana pun alasannya, Wak, ya, hal itu tetap tidak bisa jadi pembenaran kau. Nggak bisa ngambil suami orang jadi selingkuhan, itu tetap salah. Si Rose ini pun satu udah punya istri cantik, baik, anak-anak lucu, selingkuh kau. Kesel kau pasti kan. Sok-sok mau kau kenalin mereka biar akrab. Gila kali gue. Kesetiaan itu mahal loh, betul-betul mahal ternyata. Oke, Wak, jadi gimana menurut kalian sama kisah ini? Bagian mana yang bikin kalian kesal atau bagian mana yang bikin kalian merinding? Kalau aku jujur bagian dari kata-kata terakhir Mimi itu loh. Menurut kalian apa sakitnya Darsan setelah eksekusi si Mimi ini benar-benar karena ulah si Mimi? Ulahnya Mimi ya. Aku pengen kali dengar pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke lah, sampai sini aja dulu videonya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.